Hai, berjumpa lagi bersama channel Faris Creative Freedom. Kali ini kita akan membahas biografi tentang keluarga Rothschild. Jadi keterkaitan mereka dan tentang penguasaan bank sentral, Federal Reserve, dan fakta di balik bencana kapal Titanic. Kata Rothschild itu sendiri, menurut bahasa Jerman kuno artinya perisai merah. Jadi keluarga ini merupakan sebuah dinasti bankir ya, Yahudi Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. Ini merupakan keluarga terkaya di dunia yang diestimasi kekayaannya itu mencapai 1 triliun dolar. Nah, menurut informasi terkini bahwa kekayaan dari keluarga ini sekarang sudah menurun karena sudah dibagi ke ratusan keturunannya. Nah, keluarga ini sangat dengan kekayaannya ini sangat gemar membangun istana. Mungkin lebih dari 20 istana yang mereka bangun di berbagai lokasi. Nah, generasi pertama yang menggunakan nama Rothschild itu sendiri adalah Isaac Elkanah. Isaac Elkanah ini pada tahun 1577. Nah, berjalannya waktu ya kan, karena memang bisnisnya mereka itu pada dasarnya adalah bidang institusi perbankan dan keuangan. Pada generasi Mayer Amschel Rothschild 1710, keluarga ini mulai masuk ke panggung internasional. Jadi mulai terkenalnya perusahaan ini di internasional itu setelah Mayer Amschel Rothschild itu sendiri yang mengambil alih. Nah, Mayer Amschel ini dikaruniai oleh 5 orang anak, yang masing-masing anak ini ditugaskan untuk masuk ke suatu negara ya kan, untuk membangun kerajaan bisnisnya, dan yang pasti adalah terkait dengan institusi keuangan dan perbankan. Jadi ada 5 anaknya itu. Yang pertama adalah Amschel Mayer Rothschild. Ini ditugaskan di Frankfurt ya kan. Nah, Amschel ini meninggal dunia tanpa anak ya kan. Nah, jadi ada tradisi ya di keluarga ini bahwa bagi mereka yang tidak memiliki keturunan ya kan, anak laki-laki, maka kekayaan tersebut tidak bisa diwariskan. Jadi harus diwariskan kepada saudaranya, jadi saudara kandungnya. Nah, jadi kekayaan atau bisnisnya si Amschel ini diwariskan bukan ke anaknya, tapi ke Salomon Mayer, saudaranya yang ditugaskan di Wina ya kan, anak yang keduanya. Terus anak yang ketiganya dan Kalman itu nanti yang di Napoli. Nah, anak yang kedua adalah Salomon Mayer Rothschild. Ini ditugaskan di Wina ya kan. Nah, ini yang salah satu pemegang bisnis terbesarnya keluarga Rothschild itu sendiri, termasuk bisnis perbankan kartu kredit itu. Jadi disinilah pusat dari segala bisnis keuangan dunia. Yang ketiga adalah Nathan Mayer Rothschild. Ini ditugaskan di London. Dan yang keempat adalah Kalman Mayer Rothschild, yang dia ditugaskan di Napoli. Nah, ini banyak keterkaitan nanti dengan pihak gereja. Dan yang terakhir adalah Jacob Mayer Rothschild. Ini ditugaskan di Paris. Nah, ini lebih banyak bisnisnya ke arah tambang dan kereta api. Nah, ini foto-fotonya. Inilah kelima anak dari Mayer Amschel Rothschild itu sendiri, yang membesarkan bisnisnya keluarga Rothschild itu hingga saat ini. Nah, bisnis keluarga Rothschild itu secara umum ya, itu dapat dibagi menjadi 6 bisnis ya kan. Yang pertama perbankan. Perbankan ini merupakan bisnis terbesar dari keluarga ini, yang berfokus kepada pemberian pinjaman kepada mereka memfokuskan diri kepada pinjaman kepada pihak pemerintah melalui proses obligasi ya, gitu. Terus yang kedua adalah bisnis real estate. Ini mereka punya beberapa properti yang diperjualbelikan. Terus yang ketiga adalah dominasi emas. Jadi keluarga ini
khususnya yang di London ya. Jadi anaknya yang ditugaskan di London itu menguasai pasar emas dunia. Jadi mereka ini menentukan harga emas. Jadi dalam satu hari itu ada 2 kali penentuan harga, ya kan? Jadi pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, keluarga inilah yang menentukan harga emas tersebut. Yang keempat itu pertanian. Jadi keluarga ini juga memiliki pertanian anggur dan beberapa pertanian lain, tetapi anggur ini yang lebih dominan bisnisnya. Yang kelima ya ini bisnis tambang dan energi. Nah, bisnis tambang dan energi salah satu yang mereka kuasai adalah Rio Tinto. Jadi ini merupakan salah satu bisnis tambang terbesar, ya kan, yang dimiliki oleh keluarga Rothschild. Nah, salah satu tambang yang mereka miliki pun sebenarnya ada di Indonesia, lebih tepatnya daerah Kalimantan. Jadi keluarga ini memang sempat sesumbar ya dari keturunan pertamanya bahwa mereka itu akan menguasai keuangan dunia, ya kan. Dan memang pada waktu itu sempat bahwa keluarga ini pun menguasai mungkin hampir setengah dari dunia itu sendiri, dikuasai oleh mereka terkait dengan keuangan dan pertambangan. Nah, bisnis yang terakhir adalah manajemen aset. Ini jadi ada 6 bisnis utama dari keluarga Rothschild yang menjadikan mereka sebagai keluarga yang terkaya di dunia. Ternyata di balik kisah sukses dari keluarga ini, mereka juga mengalami beberapa kebangkrutan bisnis ya. Jadi rata-rata memang ada yang disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang disebabkan oleh faktor eksternal. Ini yang pertama ya ini bisnis yang ada di Frankfurt itu pada tahun 1901 setelah 1 abad berjalan itu dibubarkan karena salah satu anak dari Mayer Rothschild ini tidak memiliki pewaris laki-laki, ya kan, sehingga dengan terpaksa bisnis dibubarkan dan dikelola oleh anaknya yang lain, jadi saudaranya yang lain yang mengambil alih. Yang kedua adalah bisnis di Paris. Ini pada waktu itu setelah perang Napoleon, ya kan. Jadi setelah perang Napoleon itu negara pemerintah tersebut kan sudah mulai melakukan proses pembangunan lagi. Nah, pemerintah meminta bantuan kepada keluarga Rothschild ini untuk memberikan suntikan dana. Nah, akhirnya keluarga Rothschild ini memberikan suntikan dana sekian miliar, ya kan, untuk membangun jalur kereta api, memperkerjakan lebih kurang 2.000 orang, ya kan, untuk membangun jalur kereta api. Tujuannya adalah dapat mengangkut hasil tambang, gitu. Nah, ini terpaksa karena mengalami kesulitan, ya kan, dan krisis pada tahun 1982 terpaksa bukan ditutup tapi diambil alih, ya kan, oleh keluarga Rothschild yang lain bisnis tersebut. Yang ketiga ya ini bisnis bank mereka yang ada di Vienna tahun 1929 itu akhirnya terpaksa, ya kan, karena krisis, yaitu pada waktu itu kan terjadi perang dunia ya, dan bank ini terpaksa diserahkan kepada pihak Nazi karena pada waktu itu Nazi menguasai Vienna pada tahun 1929 tersebut. Jadi bank ini dengan terpaksa harus diserahkan, ya kan. Yang ketiga ya ini bisnis bank mereka yang ada di Napoli. Jadi pada tahun 1861 sebenarnya bisnis perbankan mereka yang ada di Napoli ini sebenarnya cukup bagus pada waktu itu. Jadi keluarga ini memberikan pinjaman kepada pihak gereja, terus memberikan juga pinjaman kepada pemerintah, ya kan. Akan tetapi pada waktu 1861 tersebut mereka melakukan perhitungan bahwa secara jangka panjang sebenarnya bisnis yang ada di Napoli ini merugi, dikarenakan apa? Karena adanya keruntuhan aristokrasi Italia, ya kan. Di Italia itu ada keruntuhan, padahal aristokrasi Italia ini sebagai klien utamanya mereka. Jadi bisnis secara jangka panjang itu sudah tidak menguntungkan bagi keluarga ini, sehingga mereka memutuskan untuk menutup bisnis mereka yang ada di Napoli tersebut. Jadi ini ada 4 bisnis mereka yang ditutup ya, baik itu karena faktor internal maupun karena faktor eksternal. Nah,
di balik kesuksesan mereka, kekayaan mereka, ternyata ada sisi gelap dari keluarga Rothschild itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kalau kita tarik kesimpulannya dari sisi gelapnya ini, ada satu hal yang menarik adalah ternyata perang dunia, ya kan, perang yang terjadi antara negara, ya kan, pada waktu itu, ya kan, ternyata di belakangnya adalah keluarga ini. Jadi pada waktu itu terjadi perang antara Rusia dan Jepang pada tahun 1907. Jadi ternyata pemerintah Jepang meminta bantuan kepada Rothschild ini, keluarga Rothschild ini, untuk memberikan pinjaman dana untuk mendanai perang antara Rusia dan Jepang. Nah, pada waktu itu pinjaman itu dalam bentuk obligasi, ya kan. Nah, ini memang Rothschild ini memfokuskan diri kepada pinjaman khusus ke pemerintah, karena memang apabila terjadi gagal bayar pun keluarga ini bisa menuntut secara legal. Jadi mereka tidak memberikan pinjaman kepada personal pada waktu itu. Nah, terus yang kedua adalah pada waktu perang Napoleon. Jadi keluarga Rothschild ini juga lah yang memberikan bantuan atau pinjaman dana pada pada pemerintahan Britania Raya sekitar tahun 1800-an ya. Jadi dan akhirnya sebenarnya di perang ini pun Napoleon pun akhirnya kalah, ya kan. Nah, uniknya di sini adalah karena pada waktu itu keluarga ini menguasai jalur kereta api, sehingga informasi itu mereka bisa lebih cepat menerima apakah suatu perang itu menang atau kalah, ya kan, daripada pemerintah. Jadi informasi pemerintah itu lebih lambat dapatnya. Nah, pada waktu perang itu dimenangkan, ya kan, dan Napoleon kalah, keluarga Rothschild ini mengetahui informasi tersebut terlebih dahulu. Nah, mereka ini mengalami sebuah kalau bahasa anak sekarang itu kegalauan ya. Biasanya selama ini pemerintah Britania Raya ini meminjam uang kepada keluarga ini kan sebagai pemasukannya bagi Rothschild. Ini artinya kalau perang selesai, artinya tidak ada pinjaman lagi yang mengganggu bisnisnya mereka. Sehingga ini keluarga ini melakukan sebuah aksi yang menurut mungkin sekarang aksi yang paling berani dan paling menguntungkan ya. Jadi mereka dalam jeda waktu informasi yang belum diterima oleh pemerintah, keluarga ini memborong semua obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi diborong semua obligasi, sehingga ada satu waktu tertentu di mana terjadi loncatan harga ya dari obligasi. Semua obligasi yang mereka beli itu dijual, dan keuntungan mereka itu menyentuh sampai 40% dari total dana yang dikeluarkan. Ini dari sisi investasi sebenarnya untung yang luar biasa, bisa menyentuh 40%. Jadi ini dark side-nya mereka adalah di balik perang-perang besar itu ada si keluarga Rothschild di belakangnya, karena dia memberikan pinjaman untuk perang. Nah, yang ketiga ya, dark side-nya mereka adalah mereka itu mengatur garis keturunan sendiri. Jadi ada aturan di keluarganya Rothschild ini tidak boleh menikah di luar keturunan keluarga Rothschild ya. Jadi ada tujuan sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan keluarga. Ini zaman dahulu ya. Namun sekarang beberapa dari keturunan dari Rothschild ini sudah mulai membuka diri. Jadi sudah mulai ada beberapa pernikahan yang dilakukan antara keluarga dengan orang yang di luar keluarga Rothschild. Yang keempat yaitu keluarga ini mengendalikan seluruh bank sentral yang ada di dunia, kan. Jadi termasuk Indonesia sendiri sebenarnya bank sentralnya dikuasai atau dikendalikan oleh keluarga Rothschild, sehingga berapapun pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah manapun ya, termasuk Indonesia, itu sebenarnya kita tuh meminjam kepada keluarga Rothschild gitu. Nah, dari seluruh bank sentral yang dikuasai oleh keluarga Rothschild, itu ada 3 negara ternyata yang tidak berhasil dikuasai oleh keluarga ini, yakni Iran, Kuba, dan Korea Utara. Makanya kalau kita lihat sekarang kan Iran dan Korea Utara itu jadi bulan-bulanan lah yang sebagai tempat yang diserang ya oleh pihak Amerika, baik itu dari embargo ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya adalah mereka, jadi keluarga ini ternyata termasuk orang yang mendanai pemerintahan Israel untuk menguasai Palestina. Jadi dicatat bahwa
per tahun pun itu bantuan mereka terhadap pemerintah Israel pun sekitar 500.000 franc per tahun, dan itu dulu. Sekarang mungkin udah lebih dari itu bantuannya. Nah, ini sisi yang paling menarik sebenarnya dari dark side-nya Rothschild ya. Mungkin kita kenal ya istilah bank sentral sekarang. Jadi sejarahnya dulu bank sentral itu, Rothschild itu membangun sebuah strategi yang dirancangnya mungkin tahun 1910-an ya. Nah, jadi karena ingin menguasai, karena ada sumbernya tadi ya, jadi keturunan pertama dari Rothschild ini menyatakan bahwa keluarga ini akan menguasai keuangan seluruh dunia ya kan, sehingga mereka merencanakan sebuah hal besar ya kan untuk menguasai dunia ini. Ya, ini ada hal, ya ini pembentukan bank sentral dunia dan Federal Reserve swasta ya kan. Jadi dua usulan ini pada waktu itu disetujui oleh Partai Republik. Ya memang Partai Republik itu kan berhaluan swasta ya. Jadi Partai Republik menyetujui pembentukan bank sentral ini dan Federal Reserve swasta ini. Akan tetapi di saat bersamaan ternyata pada rapat Kongres itu usulan ini tidak diterima oleh Partai Demokrat ya kan. Sehingga rencana yang sudah disusun oleh keluarga ini menjadi terganggu atau terhambat ya kan. Nah, ini entah kebetulan atau memang sebuah rencana ya kan. 80% dari anggota Kongres Partai Demokrat yang tadi menentang pembentukan Central Bank dan Federal Reserve itu ikut tenggelam di kapal Titanic ya kan. Dan kita semua sudah tahu bahwa kapal Titanic itu dimodali atau dimiliki oleh keluarga Rothschild. Nah, seiring dengan duka yang mendalam ya bagi Partai Demokrat, karena mereka juga kehilangan suaranya mereka di Kongres ya kan. 80% merupakan suara yang cukup banyak ya untuk Kongres. Usulan dari Central Bank dan Federal Reserve ini tetap didorong oleh keluarga Rothschild ini. Jadi tetap didorong ya kan, sehingga ditandatanganilah secara quorum karena sudah memenuhi ya kan. Dan pada waktu itu suara itu dikuasai lebih banyak ya oleh Partai Republik yang mendukung pembentukan Central Bank. Nah, hingga saat ini Central Bank ini sudah menjalar hampir seluruh dunia ya kan. Dan inilah yang sebenarnya membuat keluarga Rothschild ini menjadi lebih kaya dan tambah kaya ya kan. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi sebenarnya karena mereka ini menguasai bank dunia ya kan, Central Bank ya kan, sehingga seluruh transaksi termasuk kartu kredit ya kan, transaksi kartu kredit ya, itu sebenarnya alurnya adalah pada waktu kita menggunakan kartu kredit, kita gesek kartu kredit ya kan, transaksi misalnya 1 juta, itu approvalnya adalah itu lewat keluarga Rothschild dulu yang ada di Vienna. Jadi transaksi kita itu diputar dulu masuk ke keluarga Rothschild, di approve, begitu di approve baru diisut, transaksi sukses seperti itu. Dan secara tidak langsung sebenarnya orang yang menggunakan kartu kredit itu sebenarnya berhutang kepada Rothschild itu. Jadi ya secara otomatis kita tuh membuat keluarga ini tambah kaya ya kan, sedangkan kita berhutang seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit tentang profil dari keluarga Rothschild ya kan. Semoga kita bisa dapat memetik ya kan sedikit manfaat dari yang bisa disampaikan. Sampai berjumpa lagi pada biografi selanjutnya. Terima kasih.